Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Di sini soalnya masih sama ya. Kita suruh tentukan turunan pertama dari fungsi berikutnya. Ada dua di sini. Coba kita kerjain yang A dulu ya. Yang A, G, Gx sama dengan... Hmm, salah. Bukan salah sih. Salah aja. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikut ya. Soalnya masih sama ya, disuruh tentukan turunan sama dari fungsi berikut. Ya, ada dua ya. Coba kita kerjain yang dulu. Kita mau menentukan turunan G terhadap X ya. Berarti ini sama dengan apa teman? D, dx dari Gx ini ya. Integral min X kuadrat X T kuadrat per 1 plus T kuadrat dt gitu ya. Nah, betul kalau perhatikan atasnya oke ya, X sama ya sama turunan terhadap X, batas atas X. Cuma yang jadi masalah adalah batas bawahnya bukan konstanta teman-teman, tapi merupakan variabel X juga nih. Di sini malah min X kuadrat. Berarti nggak bisa pakai teorema dasar kalkulus, belum bisa gitu ya. Berarti harus apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan adalah gini teman-teman, kita punya sifat integral, jangan lupa. Jadi kalau misalkan kita punya integral dari A sampai B fx ya dx itu sama dengan integral dari A sampai C dulu ya, A sampai C dari fx dx baru dari C sampai B ya, kayak disambung gitu dari A sampai C, C sampai B, berarti sama aja kayak dari A sampai B kan, cuma dipisah aja gitu. Untuk apa? Nah, kita pengen manfaatin sifat ini dengan kita milih C-nya adalah konstanta gitu. Teman-teman coba kalau dilanjutin ya, ini sama dengan D. Dx. Oke, ini teman-teman mau pisah ya, pisah. Jadi dari min X kuadrat dulu sampai sekian ya. Sampai sekian aku kotakin dulu ya. T kuadrat per 1 plus T kuadrat dt ditambah dari kotak sampai min X kuadrat, min X T kuadrat per 1 plus T kuadrat dt. Nah, supaya kita bisa pakai aturan teorema dasar kalkulus 1 ya, berarti kita harus pilihnya konstanta teman-teman. Dan di sini konstanta yang kita pilih itu bebas, boleh berapa aja ya. Mau misalkan mau 0 ya boleh, 1 boleh, asalkan dia konstanta ya. Mau bahkan mau sembarang, misal mau aku tulis A ya boleh, bebas ya, asal dia konstanta teman. Di sini aku coba misal pilih 0 gitu ya, dan ya udah, berarti ini teorema dasar kalkulus 1 udah bisa dipakai yang bagian sini ya. Di sini X turun terhadap X, di sini turun terhadap X, dan ini fungsi dalam dan bawahnya juga ada konstanta kan. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ini gimana caranya gitu ya. Oke, menggunakan sifat turunan ya, ini kan perjumlahan ya, berarti bisa dipisah teman-teman. Ini sama dengan D per dx dari apa, integral min X kuadrat sampai 0 T kuadrat per 1 plus T kuadrat dt ditambah turunan turunan terhadap X ya, D per dx dari 0 sampai X T kuadrat per 1 plus T kuadrat dt. Ya, yang ini mungkin langsung dihitung aja ya. Yang ini tuh hasilnya adalah turunan X ya terhadap X, batas atas X, bawahnya konstanta, fungsi dalam T. Berarti hasilnya adalah yang ini ya, yang kedua ini ya. Sama kan ya, T-nya ganti X saja, X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Yang ini mudah ya. Nah, yang masalah tuh ini. Kita tinjau suku pertama ya, suku pertamanya. Kita mau cari turunan terhadap X dari integral min X kuadrat sampai 0 T kuadrat per 1 plus T kuadrat titik ya. Nah, atasnya konstanta teman-teman, bawahnya variabel terhadap X gitu ya. Ya udah, berarti yang kita lakukan tukar aja. Ingat, kalau misalkan kita mau tukar batas, misalkan aku punya A, B, Fx, Dx, itu bisa kita tukar teman-teman. Dari B sampai A, Fx, Dx. Cuma dikasih negatif gitu ya. Jadi ini tukar aja D per dx dari apa? Negatif integral dari 0 sampai x kuadrat T kuadrat per 1 plus T kuadrat dt gitu ya. Negatif bisa keluar ya, negatif bisa keluar nanti D dx. Nah, teman-teman perhatiin bawahnya udah konstanta, turunannya terhadap x, tapi sini x kuadrat. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan, berarti apa?
Misal U sama dengan X kuadrat ya. Berarti DU per DX sama dengan turunan X kuadrat 2X gitu ya. Oke, nah berarti ini kan integral 0 sampai U T kuadrat per 1 plus T kuadrat DT. Masih belum bisa pakai teorema dasar kalkulus 1 ya. Di sini turunan terhadap X, batas atasnya fungsi U gitu. Ya udah, berarti kita pakai aturan rantai teman-teman. Kita mau cari ini kan, berarti ini sama dengan negatif dari D per DU ya, turunan terhadap U. Ingat ya, kalau misalkan aku punya D apa ya, DF gitu, misal DF per DX itu sama dengan DF DU dikali DU DX ya, kayak gitu ya. Berarti yang kita turun terhadap U dulu, integral 0 sampai UT kuadrat per 1 plus T kuadrat DT ya, dikali sama DU DX. DU DX nya nih ya, DU DX gitu. Tinggal kita hitung tuh, ini negatif dari turunannya terhadap U, batas atasnya U. Ya udah, berarti dalamnya kan, dalamnya langsung, tapi diganti jadi U. Jadi U kuadrat per 1 plus U kuadrat ya, dikali DU DX. DU DX nya tadi udah kita dapat adalah 2X gitu. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan negatif dari U kuadrat. Berapa? U kuadrat tadi U-nya adalah X kuadrat, berarti X pangkat 4 ya. X pangkat 4 per 1 plus U kuadrat, U-nya X kuadrat berarti X pangkat 4 dikali 2X. Berarti sama dengan apa? Min X pangkat 4 per 1 plus X pangkat 4 dikali 2X. Dan ini sama dengan 2X pangkat 5 per 1 plus X pangkat 4 min ya. Min gitu. Ya udah, berarti kita udah dapat nih yang suku pertama. Berarti ini sama dengan ya, sama dengan suku pertama kan tadi udah kita hitung bahwa ini hasilnya min 2x pangkat 5 per 1 plus x pangkat 4. Suku keduanya apa? Yang ini kan? Suku kedua yang ini. Atau hasilnya adalah tadi kita udah hitung di awal langsung ya, karena bisa langsung pakai teorema dasar kalkulus 1. Ini sama dengan x kuadrat per 1 plus x kuadrat. Oh, ternyata didapat bahwa turunan pertama dari fungsi gx yang bagian a ini itu adalah min 2x pangkat 5 per 1 x plus x pangkat 4 tambah x kuadrat per 1 plus X kuadrat. Oke, kita lanjut ke bagian B ya. Yang bagian B kita mau menghitung turunan pertama dari fungsi Gx ini. Ya, kita mau cari dg turunan G terhadap X ya. Berarti sama dengan ddx dari G-nya apa? Integral cos X sin X T pangkat 5 dt ya. Ingat ya, teorema dasar kalkulus 1 ya, aku tulis ulang lagi ya. Teorema dasar kalkulus 1 itu d dx integral ax ft dt sama dengan fx ya. Ini dia. Nah, di sini batas atasnya aja bukan x, bahkan sin ya. Ini sin x. Batas bawahnya bukan konstanta, melainkan cos x gitu. Turunan terhadap x. Berarti nggak bisa pakai teorema dasar kalkulus 1 secara langsung gitu. Gimana caranya? Kita pisah dulu ya. Kita pisah karena atasnya bukan konstanta, bawahnya juga bukan konstanta, sama-sama variabel dalam x ya. Berarti pisah ya. Ingat kalau misalkan kita punya AB ya, fx dx, kita bisa pisah ya, dari A ke C dulu, lalu dari C ke B, fx dx gitu ya. Berarti ini sama dengan D per dx dari apa? Ya, di sini aku misalkan dari cos sampai 0 ya. Cos sampai 0 dulu, T pangkat 5 dt, baru dari 0 sampai sin x ya, T pangkat 5 d T, kayak gitu ya. Ya udah, berarti ini sama dengan ini karena perjumlahannya berdasarkan aturan-aturan, tinggal dipisah ya. D per dx dari integral cos x sampai 0 T pangkat 5 dt ditambah D per dx dari integral 0 sampai sin x T pangkat 5 dt gitu ya. Nah, ya udah, berarti gimana caranya? Ya kita pisah ya. Kita coba kerjain lagi gitu ya. Yang tinjau suku pertama ya. Tinjau suku pertama. Ya udah, kita mau menghitung dx dari integral cos x sampai 0 T pangkat 5 dt gitu ya. Ya udah, berarti konstantanya di atas, variabel di bawah kita balik ya. Kalau balik kasih ini negatif. Kasih negatif ya. Itu kayak negatif, aku taruh depan aja ya. Negatif dari dx dari 0 cos x T pangkat 5 dt. Bawahnya udah konstanta, cuma atasnya masih cos x ya. Kita misalkan apa? Misal U
U sama dengan cos X ya. Berarti apa? DU per DX ya turunannya sama dengan min sin X ya. Berarti ini sama dengan integral D per DX dari min D per DX dari 0 sampai U T pangkat 5 DT. Nah, ini nggak bisa belum bisa langsung pakai teori pada dasar kalkulus 1 ya, karena di sini X, di sini U gitu ya, beda ya. Oleh karena itu ya kita pakai aturan rantai teman-teman. Aturan rantai ya udah berarti min D per, berarti kita turun dulu terhadap U gitu ya. Berarti integral 0 sampai U T pangkat 5 DT ya, baru dikali sama turunan U terhadap X DU per DX gitu ya. Di sini udah sama-sama U ya, udah sama-sama U. Di sini adalah fungsi dalam T, bawahnya konstanta. Berarti apa? Udah bisa pakai teorema dasar kalkulus 1 ya. Aku lanjutin di sini. Ini sama dengan apa? Berarti ya langsung T pangkat 5 kan, tapi T-nya ganti jadi U ya. U pangkat 5 jadi kali DU DX. DU DX-nya tadi apa? Min sin X. Cuma ingat di depan masih ada min ya. Ini min kayak gitu. Berarti ini sama dengan apa? Ini min hilangnya jadi U pangkat 5 sin X gitu. Tapi U pangkat 5 ini apa teman-teman? U pangkat 5 U-nya adalah cos X diganti. Jadi cos pangkat 5 U pangkat 5 X dikali sin X ya. Kayak gitu. Ini yang suku pertama ya. Coba yang suku kedua. Suku tinjau suku ke duanya. Suku keduanya apa? Ini ya. Yang ini. Berarti D per DX integral 0 sampai sin X T pangkat 5 DT ya. Nah, bawahnya untuk konstanta, atasnya yang masih sin X. Berarti kita misalkan apa ya? Jangan U lagi, misal R lah ya. R sama dengan sin X. Maka dr dx berapa? Cos X ya. Gitu. Jadi ini sama dengan D per dx integral dari 0 sampai R T pangkat 5 DT. Ingat belum bisa dipakai di sini R, di sini X gitu ya. Ya udah berarti tinggal pakai aturan rantai teman-teman. Aturan rantai berarti turunin dulu terhadap R dr dari integral 0 sampai R T pangkat 5 DT baru dikali dr per dx. Kayak gitu ya. Dan ini sama dengan aturan rantai teorema dasar kalkulus 1 udah bisa dipakai. Ini sama-sama R ya. Dan ini fungsi dalam T berarti hasilnya apa? T pangkat 5 cuma T-nya ganti R gitu ya. R pangkat 5 dr dx-nya berapa? Cos X gitu ya. Dan R ini tadi kita balikin jadi sin pangkat 5X cos X. Dua-duanya udah dapat ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya udah berarti ini sama dengan apa teman-teman? Ini suku pertama tadi kita dapat adalah cos pangkat 5X ditambah cos pangkat 5X sin X ya. Ditambah sin pangkat 5 cos X. Kayak gitu ya. Jadi turunan pertama dari fungsi Gx adalah ini ya. Cos pangkat 5x sin X tambah sin pangkat 5x cos X.